warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seramo TV untuk pertama kalinya hadir dalam ruang diskusi, ruang online. Nah, tentunya saya Afrianita akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan, tentunya untuk membahas terkait dengan Kabinet Jilid 2 di mata milenial Aceh. Nah, bersama saya sekarang sudah ada Ketua KMPI Nagan Raya, Bapak Bantadiman MSI, dan ada Kak Eka Susanti selaku Duta Baca Aceh Barat sekaligus mantan Wakil Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Stadion Tengku Dirundeng, Lampung. Baik, untuk narasumber pertama kepada Kak Eka Susanti saya persilakan. Gimana sih Kak menurut Kakak tentang Kabinet Jilid 2 di mata milenial Aceh ini? Baik, terima kasih ya kesempatannya untuk diundang di Seramo Aceh ini untuk ikut ya berdiskusi ya dengan orang-orang yang sudah luar biasa seperti Pak Budiman ya. Sini ada Ketua KMPI Nagan Raya. Itu tentang bagaimana tentang pendapat kita ya tentang Kabinet Jilid 2 di mata milenial Aceh. Jadi kalau bisa kita bilang, menurut saya, pendapat saya pribadi, itu kita melihat bahwasanya Pak Jokowi ini sudah pas sebenarnya memberikan posisi jabatan kabinet kepada orang-orang yang memang profesional di dalam bidangnya, seperti yang ya kita katakanlah di pendidikan, di Kementerian Pendidikan itu kan ada Pak Nadiem. Nah, Pak Nadiem di sini kan beliau lebih ya termasuk wajah baru karena di situ beliau adalah perdana nih duduk di bangku pemerintahan. Kalau dulunya beliau kan basicnya sebagai entrepreneur ya, sebagai CEO Gojek ya. Jadi kalau kita lihat Pak Jokowi ini melihat Pak Nadiem ini cocok loh. Kenapa cocok? Karena sesuai dengan visi daripada kepresidenan sendiri kabinet tahun periode sekarang, yaitu menuju Indonesia SDM unggul, Indonesia maju. Jadi dengan demikian saya melihat bahwasanya Pak Nadiem ini lebih cocok di teknologi. Jadi dengan demikian pendidikan kita di kedepannya dengan bergabungnya Pak Nadiem ini, insya Allah kalau beliau mampu, maka digitalisasi ataupun teknologi yang diterapkan di pendidikan itu bisa maju ke depannya. Ya baik. Ya. Menurut Pak Bantadiman sendiri itu gimana Pak? Ya mungkin hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Adinda tadi ya. Artinya kita optimis saja bahwa kabinet untuk jilid kedua ini itu akan mampu membawa Indonesia lebih maju. Saya belum membaca profil semua kabinet itu, track recordnya semua. Cuma saya berkeyakinan saja bahwa mereka itu akan bekerja keras, apalagi kita lihat Presiden Jokowi, dia itu tegas dalam setiap pidato resminya selalu menyampaikan bahwa kalau mereka tidak berkinerja, kalau mereka tidak mampu mewujudkan visi-visi dari pemerintahan terpilih ini, mereka akan dipecat. Dan ini menandakan bahwa ini sebuah indikasi bahwa Presiden kali ini itu akan sangat tegas kepada kabinet-kabinetnya untuk program-program yang bisa terlaksana dengan baik. Kemudian dalam konteks kepemudaan, kita juga mengharap sebenarnya. Jadi kalau saya boleh menyampaikan dari kemarin-kemarin, dari 5 tahun yang lalu itu memang belum sangat nampak program-program kebijakan pemerintah ini yang pro pemuda belum sangat nampak ya. Kita melihat dalam konteks yang global ya. Kalau misalnya melihat di Pulau Jawa, ya mungkin kita saksikan banyak program-program kepemudaan, tapi ini kita berbicara dalam konteks nasional belum sangat terlihat. Dan saya berharap bahwa pemuda ini memang harus benar-benar menjadi pilar ya, misalnya garda dalam pembangunan ini. Apalagi kita ketahui bahwa selalu Pak Presiden dari dulu selalu menyampaikan bahwa pemuda ini adalah menjadi aset masa depan, menjadi regenerasi kepemimpinan nantinya.
Lalu apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Saya kira pastikan dulu setiap regulasi ada undang-undang kepemudaan, kemudian ada regulasi di bawahnya. Regulasi di bawahnya itu dijalankan. Jadi tidak saja dibuat hanya untuk keren-keren saja, tapi tidak dilaksanakan dan itu tidak tersosialisasikan secara maksimal kepada daerah untuk kemudian daerah itu bisa mengerti ruh daripada visi kepemudaan ini dari tingkat pusat. Dan pemerintah itu harus membuat peraturan-peraturan untuk pelaksanaannya didukung penuh itu. Jadi saya pikir itu harapan saya. Ya, jadi seperti yang kita tahu ada 2 orang putra Aceh yang menjabat sebagai menteri terpilih itu. Okay. Jadi bagaimana menurut tanggapan Bapak terkait kedudukan mereka itu sangat strategis, Pak ya? Yeah. Jadi dari Menteri Agama dan ya. Oke, jadi untuk yang pertama sekali kita lihat Menteri Agama dulu ya, Pak Jenderal Sarul Razi. Memang agak sedikit protes kemarin dari elemen-elemen tertentu. Saya tidak sebutkan siapa yang protes, tapi ada dari elemen-elemen tertentu yang sebenarnya lebih meragukan daripada kepimpinan beliau ya untuk ke depan. Karena ini ya kata banyak pengamat juga, ini kali pertama Menteri Agama itu dijabat oleh orang yang non pesantren ya, begitu dalam petik. Jadi non pesantren. Tapi saya melihat begini, jadi menteri itu adalah dia itu manajer, dia itu apa? Leader ya. Dia itu adalah yang memimpin sebuah kementerian itu kan ada di bawahnya kan ada dirjen, ada ini ya hal yang berbicara dalam konteks dalam domain yang teknis dari pelaksanaannya. Saya melihat tidak menjadi soal ya, tidak menjadi soal kecuali ada di situ misalnya Menteri Agama harus menjadi kori. Nah, itulah yang cerita. Ini kan memimpin sebuah struktur yang besar, kemudian di bawahnya itu ada orang-orang yang punya skill, punya keahlian tertentu untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan. Jadi bicara menteri itu dah bicara kebijakan sebenarnya. Dan saya lihat Pak Sarul Razi juga, saya sedikit baca juga biografi beliau juga tidak jauh-jauh dari dunia santri, tidak jauh-jauh juga dari pekerjaan-pekerjaan dalam bidang keagamaan. Ada kemarin Pak Yusuf Kala bilang bahwa Pak Sarul Razi itu bisa khutbah. Jadi saya pikir ini hanya sebagian elemen-elemen saja yang memprotes ya, dan itu dinamika yang lumrah saya pikir. Dan saya berkeyakinan bahwa ini akan menjadi satu tampilan baru yang beliau yang bersangkutan Pak Sarul Razi juga ini menjadi tantangan bagi beliau. Jadi saya pikir tidak jadi soal ya. Itu kalau menurut saya. Yang penting bagaimana bisa mengemban tugasnya berikutnya, Pak ya. Iya, ini kan melaksanakan dari kebijakan ya kan, kebijakan. Dan belum tentu juga seorang ustadz yang ditempatkan pada kementerian itu ya, seperti Menteri Agama itu bisa menjamin program-program visi daripada pemerintahan terpilih ini akan terlaksana dengan baik. Dan yang penting kita lihat dulu ya, kita saksikan apa kebijakan-kebijakan daripada Menteri Agama tersebut. Kita juga tidak bisa terlalu jauh menganalisa sesuatu yang belum kita lihat ya, karyanya belum kita lihat. Kita berikan kesempatan dulu kepada Pak Sarul Razi. Kemudian ada satu lagi dari Pak Sofyan Jalil ya. Secara ini kita tidak meragukan beliau, dan saya yakin beliau itu seorang orang yang sangat profesional ya, dan banyak karya-karya beliau, dan beliau sudah sangat terbukti ya rekodnya. Saya pikir seperti itu. Ya, kalau menurut Kak Eka sendiri masih dengan pertanyaan yang sama tadi, ada 2 putra Aceh yang mengemban tugas sebagai menteri baru terpilih. Bagaimana menurut Kakak? Kalau kita berbicara tentang pendapat sebagai putra daerah, itu merupakan satu prestasi ya yang diperoleh. Jarang-jarang loh orang Aceh bisa duduk di kabinet ya kan? Iya, satu kebanggaan sendiri. Cuma di sini saya ingin sampaikan bahwasanya boleh menjadi menteri, beliau kan dari daerah militer kan, bukan dari kayak Pak Budiman katakan tadi dari PSI pesantren. Tapi di sini kita perlu
beliau ini harus ada orang-orang di bawah beliau, di sekitar beliau itu yang mendampingi beliau paham tentang bagaimana tentang kegiatan keagamaan, karena di Indonesia kan nggak satu agama. Jadi kalau saya melihat kenapa Pak Presiden itu menunjukkan beliau sebagai Menteri Agama, itu kita melihat Pak Presiden ini ingin menangkal radikalisme, ya kan? Jadi diletakkanlah beliau di bagian Kementerian Agama. Ini untuk menyatukan rasa kebinekaan kita agar semakin bersatu. Tetapi yang ingin saya sampaikan, harus ada orang-orang yang memang paham ke situ. Kalau beliau nggak jadi masalah untuk jadi Menteri Agama, tetapi harus ada pendampingan, harus ada kontrol, harus ada orang-orang yang paham tentang keagamaan sehingga beliau bisa saling berkolaborasi gitu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik, luar biasa sekali pernyataan dari dua narasumber kita. Dan ini masih banyak sekali yang akan kita bahas tentunya, tapi kita break dulu sebentar Pak ya. Siap. Baik, itu tadi beberapa pernyataan yang telah disampaikan oleh narasumber kita break sejenak.